Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Memimpin Tidak Dengan Jenis Kelamin. Meskipun sejarah telah membuktikan banyak cerita sukses pemimpin perempuan, tetapi kepemimpinan perempuan belum juga usai memancing perdebatan. Di dunia kita punya Margaret Thatcher, Benazir Bhutto, Julia Gillard yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Lalu ada Perdana Menteri Australia, Presiden Afrika, misalnya Ellen Johnson Sirleaf, dan di negeri tercinta kita ada Megawati, Cut Nyadin, Cut Mutia, belum lagi pemimpin perusahaan sukses yang juga perempuan. Tapi seolah-olah tidak yakin perempuan bisa memimpin, masih saja banyak penolakan dan juga perdebatan. Di masyarakat masih saja kita dengar pernyataan, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi? Nanti kan ke dapur juga. Di luar boleh hebat, di rumah tetap saja harus di bawah laki-laki. Perempuan kan lemah, emosional. Mana bisa jadi pemimpin yang harus bisa rasional? Nah, debat ini juga berlangsung di komunitas Kedai Suara. Lagi-lagi karena Pak Sanggah datang dengan mengusung persoalan khas keluarganya yang kemudian berkembang menjadi pembelajaran bersama. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Wah, Pak Sanggah datang lagi ke Kedai Suara. Wah, sudah cerah rupanya hati Pak Sanggah. Bagaimana Pak? Tentang demo pekerja rumah tangga di rumah Pak Sanggah, apa sudah berakhir dengan sukses? Ya, Sudah mulai kerja lagi PRT-nya? ya begitulah Bu. Loh, begitu gimana? Kan sudah berakhir damai toh? Ya mereka yang damai. Kalau saya sih sebetulnya perang malah baru dimulai nih. Apalagi? Kok pakai perang segala Pak? Iya. Atau minum dulu Pak Sanggah, minum dulu. Oh ya, didinginkan dulu Pak Sanggah. Ayo, mau minum apa? Es teh, es susu, es jahe, es tape, es durian. Es tape deh sama es durian. Wah. Sama teh juga boleh. Pilihan tepat Pak Sanggah, pilihan tepat. Ini seporsinya 20.000 loh Pak. Oh bayar toh. Lah, namanya kantin di kedai ini kan usaha bersama Pak Sanggah. Iya kan harus dihidupkan bersama. Ya gimana sih Pak Sanggah ini? Ya kalau bayar sih bukannya mendinginkan kepala saya, malah tambah panas. Ya sudah, karena Pak Sanggah termasuk anggota komunitas yang sangat aktif dan belakangan ini kan juga baru mendapat apa ya? Cobaan Bu. Jangan pakai kata yang berat gitu loh Pak. Sedang mendapat hadiah. Nah, saya rasa kata ini lebih enak didengar Pak. Hadiah di demo. Wah, Ibu Suara ini bisa aja menghiburnya.
di demo kok hadiah. Lah iya, karena Pak Sangga mendapat hadiah di demo, maka dengan senang hati saya sebagai teman berkumpul di kedai memutuskan juga memberikan hadiah. Saya yang traktir nanti Pak, jangan khawatir. Nah, gimana Pak Sangga? Wah, kalau begini sih dingin lagi kepala saya. Saya suruh demo setiap hari. Oh ya lagian kalau minta gratisan ya ngambil menu yang termahal itu loh. Itu kan kriminal etika namanya Pak. Sudah toh Pak Bijak, nanti nggak jadi dingin kepalanya Pak Sangga. Guyon Bu, guyon. Ya Pak Sangga ya. Nah sekarang diminum dulu es termahal di kedai ini Pak Sangga. Ayo silakan dinikmati Pak. Aduh, kok saya rasanya aneh. Jangan ragu-ragu Pak. Bener gratis loh ini. Silakan, tis loh. Iya loh Pak Sangga. Pokoknya nggak usah mikir soal bayar membayar. Ayo diminum. Wah, haus berat rupanya Pak Sangga ini ya. Wah, itu bukan haus Bu. Minum es nggak bayar ya jadi percaya diri begitu. Idih. Sudah segar sekarang Pak. Sudah Bu, terima kasih. Ya jelas sudah. Sekarang berarti bisa cerita ada apa? Kenapa kok tidak pernah sumringah seperti biasanya Pak Sangga? Tapi maaf loh Bu ya. Ini jujur nih Bu, maaf nih. Loh, lah monggo saja. Silahkan Pak. Justru kami ingin dengar sejujur-jujurnya. Siapa tahu bisa bantu-bantu, ya kan? Bu, begini Bu. Kalau untuk modal cerita kayaknya ini kurang ini esnya Bu. Kalau cuma segelas kayaknya masih terganggu kecerdasan saya. Saya lupa-lupa ingat gitu. Ya ampun Pak Sangga, jangan sungkan-sungkan loh. Jadi perlu nambah. Ayo, monggo saja. Silahkan loh. Oh, enggak. Pesan lagi Pak. Enggak Bu, dua lagi aja. Ya, gimana ini Bu? Jangan gimana ini dong Pak Bijak. Loh, terus? Ayo kita dinginkan Pak Sangga. Dibuatkan sesuai pesanan Pak. Kurang es, tambah. Kurang duren, tambah. Ayo Pak Bijak. Oke. Nah ini baru bikin cerdas. Tiba-tiba saya jadi ingat. Wah, benar-benar gelonggongan ini orang. Wah, terang kepala saya nih, terang benderang. Sudah. Ayo Pak, cerita. Ada apa Pak Sangga? Dari tadi kok kelihatannya gundah. Begini loh Bu. Sejak saya di demo PRT saya kemarin itu, sakit Bu. Sakit hati saya Bu. Loh, ya jangan begitu. Demo ya jangan dianggap menyakiti. Itu kan tawar-menawar hak dan kewajiban. Jadi harus dianggap kewajaran dong. Bukannya kemarin sudah legolilo toh. Oh lah iya, sepertinya kemarin Pak Sangga sudah tidak apa-apa toh. Jadi permasalahannya mentah lagi gitu? Atau Ya, gimana Pak? Namanya juga laki-laki Bu. Mana gampang sih legowo. Ngerjain pekerjaan perempuan itu ribet, berat. Pak Bijak ini kok malah manas-manasin toh? Ups, maaf. Maksud saya... Bagaimana Pak Sangga? Ada masalah baru lagi apa? Bukannya kemarin soal demo sudah kelar? Ya iya sih Bu. Itu saya tahu. Tapi persoalannya ini nih Bu. Ini yang bikin saya puyeng, pusing. Kenapa istri saya malah ikut-ikutan mendukung demo PRT ya? Perjuangan sesama perempuan katanya. Weh, luar biasa istri Pak Sangga ini. Ya enggak, saudara-saudara? Hah? Luar biasa ini. Mungkin gini Pak Sangga, itu barangkali karena istri Bapak sedang menempatkan posisinya sebagai perempuan, bukan sebagai istri. Ya ini yang saya tidak bisa Bu. Saya ini kepala rumah tangga, imam saya ini, pemimpin.
Gak bisa dong dilangkahin begitu ya. Saya tahu perasaan Pak Sangga, saya paham. Saya juga paham, tapi soalnya ini bukan perkara paham dan tidak paham, Bu. Maksud Pak Bijak? Lah, jangankan kepala keluarga, kepala negara saja kalau dianggap keliru bisa dilengser paksa loh Pak Sangga. Oh iya, bener Ya, tapi ini prinsip loh Pak. Prinsip. Prinsip apa? Kok bisa jadi prinsip itu loh? Iya, bahwa dalam rumah tangga laki-laki itu pemimpin, imam. Jadi keputusannya ada di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan. Meskipun pilihan sikap dan tindakan yang laki-laki yang pemimpin itu keliru gitu, hah? Ya, Loh. ya. Memang dalam undang-undang perkawinan, laki-laki itu adalah kepala rumah tangga dengan alasan bahwa laki-laki yang mencari nafkah utama. Kalau laki-lakinya bukan pencari nafkah utama, tetapi porsi-porsi sama perempuan, maksudnya sama-sama cari nafkah dengan hasil yang kurang lebih juga sama-sama gitu, apa ya laki-lakinya masih pencari nafkah utama gitu apa? Atau kalau sang istri misalnya penghasilannya lebih banyak, bahkan lebih banyak dari sang laki-laki, apa ya lantas perempuan ini, maksudnya si istri ini termasuk pencari nafkah utama gitu. Jangan nyindir Pak Bijak, jangan nyindir. Memang istri saya itu turut membantu menambah penghasilan keluarga. Iya, yang kadang-kadang jumlah bantuannya melebihi penghasilan sang pencari nafkah utama, ya toh? Gitu. Sudah ah, jangan saling menyudutkan. Bercanda ya Pak ya, bercanda ya kan? Iya, bercanda. Tapi kalau tepat terus persis kena sasaran, ya rasanya nohok gitu loh. Lagi itu kok masih merasa menjadi pemimpin. Nah, terus Pak Bijak. Tapi begini nih, soal lengser dan tidak lengser itu soal nanti ya. Tapi saya sekarang ingin tanya, dari mana sebetulnya perasaan bahwa Pak Sangga ini kepala keluarga? Lah, saya ini kan laki-laki, Bu. Laki-laki. Cuma karena laki-laki, lalu Pak Sangga merasa otomatis jadi pemimpin? Ya otomatis dong, Bu. Nah, kata otomatis inilah nih yang jadi masalah. Loh, kenyataannya, Bu. Kebanyakan pemimpin kan laki-laki, ya kan? Kebanyakan itu kan tidak berarti otomatis, Pak Sangga. Ya, tapi kan... Sudah toh Pak Sangga. Kalau terdesak pasti andalannya tapi. Ini sebenarnya kendala umum, Pak. Kendala umum bagaimana toh Bu? Soal siapa memimpin dan siapa dipimpin ini loh. Oh. Lah, dari zaman kuda gigit besi itu ya sama dong. Kepala keluarga ya laki-laki. Itulah sang pemimpin. Pandangan ini nih yang pasti bukan karena sosok perempuan tidak mampu mengemban amanah kepemimpinan. Jadi karena apa Bu? Karena sudah terlalu lamanya tonggak kepemimpinan dipegang dan dikendalikan oleh laki-laki. Jadi keadaan ini melahirkan sikap yang menghegemoni pikiran masyarakat kita. Mau ndak mau. Tunggu Bu. Hegemoni itu... Oh iya, maaf ya. Maksudnya sikap yang paling menguasai pikiran masyarakat kita itu. Pemimpin itu ya laki-laki, gitu loh maksudnya Pak. Jadi ndak heran kalau masyarakat akan selalu mengamini kepemimpinan laki-laki dibanding pemimpin perempuan, gitu ya Bu? Memang Pak, siapa yang cocok menjadi pemimpin, apakah dia laki-laki atau perempuan, sebetulnya lahir karena faktor budaya. Nah, sedang budaya itu sendiri terbentuk karena adanya cipta, rasa, dan karsa antar manusia. Jadi ya begitulah. Canggih banget. Meskipun dalam masalah kepemimpinan, siapa yang pantas memimpin sebenarnya itu ya tergantung tingkat intelektualitas dan juga penghormatan masyarakat terhadap perempuan. Termasuk juga dalam rumah tangga Pak Sangga toh Bu? Ya, ini kan sudah terbukti Bu dalam sejarah kalau kebanyakan pemimpin selalu laki-laki. Lah iya, kebanyakan itu kan cuma lebih banyak, tapi tidak otomatis Pak. Berarti boleh ya perempuan jadi pemimpin? Lah,
Mau boleh mau tidak boleh, nyatanya ada saja pemimpin perempuan kan? Ya, tapi kan apa itu? Ayo, tapi lagi. Yang jelas, kalau memenuhi syarat, kita para pria pasti setuju saja kok, Bu. Perempuan juga punya kelebihan loh. Benar Pak Bijak. Lepas dari kebanyakan pemimpin adalah laki-laki, tetapi memimpin itu soal kemampuan loh. Bukan soal jenis kelamin. Pak Bijak, coba. Apa kelebihan perempuan yang Pak Bijak tadi bilang? Penasaran saya. Yang diakui orang banyak itu Pak, perempuan memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibandingkan pria. Oh, itu yang membuat perempuan pandai membujuk. Orang yang tinggi egonya mana sanggup. Jadi ya kekuatan perempuan yang pertama itu yaitu tadi, pandai membujuk. Nah, perempuan memang jagonya membujuk kan? Cocok itu. Saya pernah baca loh Pak. Kan perempuan lebih persuasif dibandingkan laki-laki. Perempuan kan memang memiliki jiwa keibuan yang lebih peduli dan lebih respek. Nah, kemampuan ini penting dimiliki seorang pemimpin. Ya. Masuk akal. Meski soal sering memaksakan kehendak, laki-laki dan perempuan sih sama saja, Bu. Tapi perempuan menggunakan sisi sosial, feminim, dan sifat empatinya. Sehingga terkesan lebih halus dan menggiring gitu loh, Bu. Bisa aja. Terus. Nah, waktu bekerja, laki-laki biasanya lebih individualis. Keinginannya besar untuk menyelesaikan persoalan tanpa bantuan. Sebaliknya, kami perempuan terbiasa bekerja sama. Lebih fleksibel, penuh pertimbangan, dan penuh jiwa menolong yang sangat tinggi. Jangan salah, Bu, jangan salah. Perempuan itu harus banyak belajar dari kaum laki-laki dalam hal ketelitian saat memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ya, maaf. Biasanya kan perempuan gampang terpengaruh oleh pendapat orang lain. Pak Sangga tumben pakai maaf segala. Nah, ciri lain perempuan itu berani mengambil resiko lebih dari para pria waktu melahirkan itu coba. Kan taruhannya nyawa toh? Oh iya ya. Tapi biasanya target tawaran kredit konsumsi kan perempuan. Kalau laki-laki ditawarin kredit, biasanya mikir-mikir. Bukan berarti kaum perempuan konsumtif, Pak. Meskipun keberanian perempuan mengambil resiko tidak lebih rendah dibandingkan pria. Contohnya, Bu. Contohnya. Ya itu tadi loh, Pak. Yang jadi target dari berbagai tawaran kredit konsumsi, perempuan kan? Iya, Bu. Ada loh sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan SDM Kaliper. Nah, ini yang saya baca di internet nih. Saat melakukan studi banding pada pemimpin perempuan di berbagai perusahaan, hasilnya pemimpin perempuan berani melanggar aturan dan mengambil resiko. Sama seperti pria. Mereka berspekulasi di luar batas-batas toleransi perusahaan dan tak sepenuhnya menerima aturan struktural yang ada. Oh iya, satu lagi nih Pak, soal integritas, kejujuran, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas. Sudah terbukti toh perempuan itu multitasking? Waduh Bu, apalagi tuh multitasking? Pakai bahasa yang gampang-gampang aja Bu, biar di sini semuanya pada ngerti ya nggak teman-teman? Iya, Bu, yang gampang-gampang aja, Bu. Baiklah. Multitasking itu orang yang memiliki kemampuan mengerjakan bermacam-macam pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Canggih juga perempuan ya. Meski banyak persoalan yang mengganggu pikiran, tapi tetap saja semua urusan beres. Betul nggak? Makanan tersedia, cucian beres, rumah bersih, dan satu lagi nih, tingkat keberanian, empati, keluasan dan keramahan yang tinggi yang dimiliki perempuan membuat perempuan cepat pulih dari rasa sakit, bisa belajar dari kesalahan dan juga bergerak maju dengan sikap positif. Wih, Ibu Suara ini memang jago. Hobinya baca sih. Ya begitu itu jadinya. Pak Bijak ini Loh. ngaco kayak jam dinding rumah saya. Loh, perempuan kok jago? Itu cuma istilah buat laki-laki Pak Bijak. Sangka ini. Loh, apaan itu Bu?
Oh ya, coba kita lihat tayangan yang saya bawa ini ya. Pak, bisa tolong nggak perangkatnya disiapkan Pak Bijak? Wah, siap Bu, siap. Itu dibawa sini. Coba digotong itu, Mbak tuh. Perenjak, coba tolong. Pak Kemong keinjek tuh. Coba perhatikan. Ini bukan cuma Pak Sangga saja loh ya, tapi juga untuk Anda semua. Ini adalah tayangan betapa dunia kepemimpinan adalah dunia yang terbuka. Bisa dimasuki siapa saja. Ini nih buktinya. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan kamil. Your business is your business. Your company can't watch your business. You have to watch it yourself, okay? Mr. President, I've made it a priority to begin to repair these relations. Nah, itu tadi rekaman para pemimpin. Nah, semuanya laki-laki kan? Lah, memang yang diputar baru laki-laki. Yang ini nih sekarang giliran perempuan. Silakan Pak Bijak. Siap. Tuh kan, ada pendekar perempuan. Sedihnya hati kami karena sejak ada bom pertama tadi jam 9 telah 40 bom jatuh di Irak. Ada pemimpin perempuan, atasan perempuan, kepala perempuan, dan profesional perempuan. Ada juga koruptor perempuan. Iya, memang ada. Ya tapi kan tidak sebanyak laki-laki. Ya itu kan karena yang jadi pemimpin lebih banyak laki-laki. Makanya, akhirnya pemimpin itu bukan perempuan atau laki-laki dong. Bukan sedikit atau banyak. Tapi, apakah seseorang itu punya kemampuan atau tidak? Begini bapak-bapak dan para hadirin. Gimana Bu? Kan tidak lama lagi akan ada pemilihan. Ya, pemilihan kepala desa, pemilihan umum. Nah, perlu saya beritahukan bahwa... Loh, Bu, kok jadi serius amat sih, Bu? Biar genah gitu loh, Pak. Mumpung banyak hadirin di kedai kita yang perempuan. Ini soal anggota dewan kita. Yang perempuan kan cuma sedikit. Padahal konstitusi juga memberi peluang untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Mestinya keterwakilan perempuan itu bukan hanya minimal 30%. Tapi kalau bisa ya sampai 50%. Bahkan lebih banyak lagi malah lebih bagus. Alah, Bu. Keterwakilan perempuan yang minimal 30% untuk ngurus partai aja nggak sanggup. Apa ya partai mau dan mampu mengisi keterwakilan perempuan untuk jadi anggota DPR? Tunggu dulu Pak Sangga, tunggu dulu. Jangan gitu. Saya gini. Bu, suara sini benar Pak Sangga. Sedikitnya anggota dewan kan karena memang perempuan yang dicalonkan dari partai ya juga sedikit. Lah, yang dipercaya dan diberi nomor urut itu kan memang mereka yang pantas. Loh, pantasnya laki-laki. Ya laki-laki. Ngobrolin ini nanti lagi aja deh. Loh, kenapa? Gerah. Sumuk ya dengernya. Bukan, tapi begini aja deh. Gimana? Saya tidak ingin berteori. Saya akan langsung praktek. Wah, tidak ingin teori, jadi praktek. Iya, mumpung saya habis di demo istri dan pembantu, pekerja rumah tangga, saya akan mengabulkan tuntutan mereka. Tapi resikonya, saya akan mundur dari posisi saya sebagai kepala keluarga. Saya pengen tahu, apa istri saya bisa menggantikan saya? Berani. Saya akan mengkudeta diri saya sendiri. Kalau ada dua, saya kudeta dua-duanya juga. Pak Sangga, jangan dicegah. Oh, bukan. Saya hanya menegaskan kapan keputusan itu dijalankan, Pak Sangga. Ya sekarang juga, right now. Bagaimana Pak Sangga keadaan setelah istri Pak Sangga jadi kepala rumah tangga? Kok baik-baik aja ya Bu? Kok malah urusan keuangan keluarga jadi lebih terencana ketimbang di era saya ya?
Bahkan saya dengar bisik-bisik tetangga, istri saya itu akan diangkat jadi ketua PKK di kampung kita. Soalnya ketua PKK sekarang bakal dicalonkan jadi ketua RT. Wah, itu bisa berarti bahwa kepemimpinan perempuan perlu didukung kan? Penting ini Pak Bijak, agar anggota dewan mengusahakan tidak cuma sebagai wacana saja, tapi juga pembuktian nyata bahwa pemimpin itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal kemampuan. Catat Bu. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Persis, pemimpin bukan soal kelamin, melainkan soal kemampuan, integritas, kejujuran, percaya diri, serta kemauan kuat untuk menyelesaikan tugas, punya keberanian, empatik dan luwes, dan semua ini juga dimiliki perempuan kan? Jadi ayo, kita dukung perempuan yang mau maju, membuat Indonesia lebih sehat dan lebih berjaya. Jangan biarkan perempuan hanya mendapat nomor sepatu di bawah saja. Bantu perempuan menjadi wakil kita di DPR, di pemerintahan, jadi RT, RW, lurah, bupati, wali kota, bahkan jadi presiden. Jadikan perempuan memiliki akses di semua wilayah, baik di dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Juga kita buang pandangan yang keliru bahwa perempuan tempatnya hanya di ranah domestik saja. Tapi mereka juga harus diberi kesempatan di wilayah publik. Kedai Suara akan terus menyuarakan suara perempuan. Bukankah pada akhirnya konsep kepemimpinan tak berkaitan dengan jenis kelamin seseorang? Melainkan lebih kepada kesempatan dan kemampuannya. Nah, jangan lewatkan obrolan di Kedai Suara. Sampai jumpa di Pemimpin Super berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Pri GS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama. Teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan